Bab 112, Tujuan yang baru ditemukan. Diunggah oleh baca suara. Dia memperpanjang pukulannya, jangan menghindar, Arthur, merunduk dan masuk. Tendangannya terlalu tinggi, dia tidak seimbang, memanfaatkan itu. Kait kiri dilempar sebelum waktunya. Condongkan kepala Anda 1 inci ke belakang. Pemogokan itu cukup lambat, saya perlu mengambilnya. Menangkisnya, pegang erat-erat telapak tangan dan memutar. Hati-hati dengan sapuan rendah, tapi jangan melompat. Ada serangan lanjutan yang akan menunggu Anda jika Anda melakukannya. Bergeraklah ke arah tendangan yang tidak memiliki banyak kekuatan. Sebuah serangan datang dari belakang. Jangan buang waktu untuk melihat ke belakang, gunakan bayangannya saja. Tendangan masuk ke wajah, dan satu lagi mengarah ke tulang rusuk. Serangan mereka menjadi lebih terkoordinasi. Saya perlu menurunkan tubuh saya untuk menghindari tendangan yang ditujukan ke kepala saya dan memblokir yang ditujukan pada tulang rusuk saya. Gunakan kekuatan tendangan untuk menjauh dari posisi yang tidak menguntungkan saat ini. Waktu, suara Cordry bergemuruh, membuat kami semua membeku. Sial. Sangat dekat. Kita bisa memilikinya jika kamu memberi kami 1 menit lagi, Tuan. Dari mereka berempat, hanya Tachi yang tidak mengatakan apa-apa, hanya mengklik lidahnya dengan ketidakpuasan sebelum berbalik. Cukup, itu 4 lawan 1 dan kalian masih berani mengeluh setelah tidak dapat mendaratkan 1 hit kuat pada Arthur. Aku seharusnya membuatmu banyak dilatih dari dasar. Asura bermata 4 itu menegur. Mengalihkan perhatiannya ke saya, dia memberi saya senyum yang mengakui. Bagaimana perasaanmu, Arthur? Mengembalikan senyumnya, aku menjawab, mengenyahkan rasa sakit yang menyengat di pergelangan tanganku dari memblokir serangan terakhir. Tidak pernah lebih baik. Sekitar 4 bulan telah menetap di dunia luar, yang berarti bahwa saya telah berlatih di dunia jiwa, terima kasih kepada Aether Orb, selama hampir 4 tahun. Sementara tubuh saya hanya berumur 1 tahun secara fisiologis, sedikit lebih dari 3 tahun telah berlalu dengan pelatihan di bawah pengawasan Cordry. 3 tahun ini, saya tidak melakukan apapun selain mengasah tubuh saya, refleks saya, dan ketajaman saya untuk bertempur. Ulang tahun ke-14 saya baru-baru ini berakhir dan jelas sekali betapa kuatnya saya, sampai pada titik di mana kemampuan tempur saya di masa lalu tampak sama terkoordinasi dengan anak balita yang pertama kali belajar berjalan. Cordry juga membantu memperbaiki mana untuk membantuku dalam pertempuran, tetapi tidak mengajariku sesuatu yang baru. Entah itu karena perbedaan fisiologis antara manusia dan asura atau hanya fakta bahwa dia tidak ingin atau tidak diizinkan untuk melukis di mana seni klan Tiestes kepada anggota non-klan, aku memilih untuk tidak bertanya. Saya hanya mempercayai Cordry dan menyerap apa yang dia ajarkan sebagai gantinya. Sampai hari ini, aku tidak yakin apa sebenarnya seni mana klan Tiestes itu dan apa yang bisa dilakukannya, tapi itu tidak masalah. Fakta bahwa aku telah maju ke tingkat pertempuran fisik ini adalah sesuatu yang aku syukuri. Saat alam roh yang telah kami latih dalam kegelapan, saya membuka mata saya pada pemandangan gua yang saya kenal, secara fisik, selama setahun terakhir. Terima kasih lagi karena membantuku berlatih, kawan. Aku berdiri dan memberikan anggukan hormat kepada keempat, anak-anak klan Tiestes pemula. Setelah sekitar tahun pertama di dalam dunia jiwa, berdebat dengan Tachi terbukti memiliki batas, jadi Cordry membawa lebih banyak mitra pelatihan ke titik di mana saya bertarung setara dengan Tachi dan 3 anak muda lainnya dari ras Ashe Pantheon. Tentu saja mereka berempat tidak terus-menerus di dalam dunia jiwa seperti saya. Karena, ketidakadilan, itu, seperti yang selalu mereka tunjukkan, saya akhirnya bisa mengejar mereka. Mereka berempat, termasuk Tachi, menjaga jarak dari saya di luar pelatihan, sering menunjukkan ketidaksenangan mereka karena memikirkan untuk membantu kereta balap yang lebih rendah, tidak membantu saya menjadi lebih kuat dari mereka. Tentu saja, ini mempertimbangkan fakta bahwa mereka tidak diizinkan untuk menggunakan kemampuan mereka sepenuhnya. Cordry telah menjelaskan secara eksplisit bahwa kita harus menggunakan mana hanya untuk memperkuat tubuh kita, apapun di luar itu akan dianggap sebagai permainan curang. Tuan Cordry, terima kasih telah melatih saya sampai sekarang. Saya berbalik dan membungkuk dengan hormat setelah kami berdua keluar dari genangan cairan biru di dalam gua. Itu juga memperlakukanku, jawab Asura berkepala itu. Memberikan tubuhku peregangan menyeluruh, aku berbalik menghadap Winsome. Kapan bagian selanjutnya dari pelatihan kita? Tanyaku ketika aku secara mental mencari tanda-tanda Sylvie. Setahun terakhir ini, saya tidak bisa merasakan, apalagi berkomunikasi, dengan ikatan saya. Sudah menjadi kebiasaan untuk mencarinya setiap kali aku diusir dari dunia jiwa, tetapi setiap upaya terbukti sia-sia. Kita akan segera memulai latihan selanjutnya. Winsome memiliki pandangan tajam yang sama dengan Cordry, yang membuatku bingung. Aku mengangkat alis, mengalihkan tatapanku bola-balik di antara kedua asura itu. Apakah semuanya baik-baik saja? Tidak ada yang salah, jawab Cordry sambil memiringkan kepalanya, mengajariku seperti karya seni abstrak. Hanya saja kamu belum berubah, Winsome selesai. Jantungku mulai berdebar kencang mendengar kata-katanya. Apa yang tidak berubah? Pikiran awal saya beralih ke inti mana saya, tapi bukan itu. Inti mana saya telah maju baru-baru ini dari kuning muda awal dan ke tingkat terakhir kuning muda, artinya, saya telah melewati lebih dari 1 tahap penuh, mulai dari tahap kuning solid yang sebelumnya saya alami sebelum memulai pelatihan di sini.
Winsome juga datang ke dunia jiwa untuk menyaksikan kemajuan pelatihan saya setiap sekarang dan kemudian jadi dia harusnya sadar betul tentang level saya saat ini. Arthur, sementara pelatihan di bawah Aether Orb bisa sangat bermanfaat, sangat dilarang untuk digunakan pada anak-anak, atau bahkan orang dewasa muda. Anda bisa menebak kenapa, kan? Perbedaan waktu antara kedua dunia dapat menyebabkan perpindahan psikologis pada seseorang yang belum sepenuhnya berkembang secara mental, jelas Winsome. Aku benar-benar menentang penggunaan bola Aether untuk alasan itu, Cordry mengaku. Bahkan Lord Indrat agak enggan menyuruhmu berlatih menggunakan Aether Orb, takut akan konsekuensinya. Namun, karena defisit waktu sebelum perang, tidak ada pilihan. Petik 2. Saya terkejut ketika saya mendengar bahwa Lord Indrat akan menjaga kesejahteraan saya. Itu bukan kesan yang saya terima ketika saya bertemu dengannya. **** Anda membaca di https://rednovelfullonline.com****. Itulah sebabnya aku agak heran melihat kenyataan bahwa tidak ada perubahan dalam dirimu, Arthur. Pidato Anda, sikap Anda, mental Anda, mereka tidak berbeda dari apa yang mereka miliki sebelum pelatihan dimulai, Winsome memulai. Pada dasarnya, 4 tahun telah berlalu sejak kau masuk, tetapi tidak pada saat kau dibawa keluar atau sekarang, kau tidak menampilkan perubahan apapun yang seharusnya dimiliki anak normal. Saya merenungkan ini sejenak. Masuk akal sekarang mengapa Cordry tidak membiarkan Tachi dan anak-anak klan Tiestes lainnya tetap tinggal di dunia jiwa. Satu-satunya alasan mengapa saya tidak terpengaruh oleh fenomena ini adalah karena saya sudah memiliki mentalitas orang dewasa sejak kelahiran saya ke dunia ini. Winsome, kamu mengatakan pada dirimu bahwa aku merasa berbeda dari anak-anak lain. Secara mental, aku sudah jauh lebih tua dari usiaku, seumur hidupku, ke titik di mana saya terbiasa menyesuaikan diri dengan orang-orang seusia saya untuk beradaptasi secara sosial. Akhirnya saya menjawab. Yah, itu tidak penting bagi kita. Faktanya, adalah lebih baik regimen pelatihan ini tidak menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Winsome terlihat penuh perhatian pada awalnya, tetapi santai saat dia menghela nafas. Cordry, terima kasih telah meluangkan banyak waktu dan tenagamu untuk melatih Arthur. Orang lain, bahkan di antara para Asura, akan di bawah standar dibandingkan dengan keahlian Anda dalam pertempuran jarak dekat, tambah Asura, beralih ke Cordry. Tidak perlu, terima kasih. Arthur perlu dilatih dengan baik jika dia memiliki peluang melawan para Mut itu. Cordry meletakkan tanganku di pundakku dan meremas. Ingatlah bahwa para penyihir di Alakria telah diajarkan dan dibimbing oleh para Asura. Mana seni di benua itu adalah generasi yang lebih maju daripada di Dicaten. Jadi, jangan terlalu percaya diri karena Anda menerima pelatihan semacam ini. Ini sangat membuat saya frustrasi karena tangan kita terikat seperti ini, tetapi jika kita tidak ingin perang yang dapat menghancurkan tanah tempat kita tinggal, terserah Anda dan teman-teman Anda untuk bertarung. Wajah Cordry yang biasanya cuek berkerut menjadi ekspresi serius. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Cordry dan keempat muridnya pergi lebih dulu, hanya menyisakan Winsome dan aku di dalam gua pelatihan yang sunyi senyap. Ketika saya duduk di lantai dingin gua, dengan santai meregangkan tubuh saya sambil mengintip sesekali di Winsome, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak mencoba apa yang dipikirkan oleh Asura ketika dia memandang saya dengan sangat dekat. Mencoba memecah keheningan yang sangat jelas, aku bertanya pada Winsome sesuatu yang sangat terpikir di benakku. Jadi, pernahkah kau mendengar kabar tentang Sylvie? Apakah dia baik-baik saja? Petik 2. Lady Sylvie akan baik-baik saja. Tidak ada yang berani menganiaya kerabat langsung Lord Indrat selain Lord Indrat sendiri, jawabnya dengan santai, terlepas dari kenyataan bahwa pernyataannya yang terakhir membuat perutnya cemas. Memilih untuk tidak memikirkan topik ini lagi, saya hanya mengangguk dan terus meregangkan tubuh saya. Karena saya tidak secara fisik menggunakan tubuh saya di dalam dunia roh, itu menjadi kaku. Muskel Madot SS belum menyusut karena cairan misterius yang telah saya celupkan, tetapi saya perhatikan bahwa rambut saya telah tumbuh jauh lebih lama daripada sebelumnya. Saya masih belum tahu kemampuan penuh Aether Orb tetapi kesempatan untuk berlatih di bawah kondisi ini kemungkinan besar tidak akan pernah datang lagi, jadi saya harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Sini, saya baru saja menerima ini dari utusan Tuhan Indrat. Sepertinya Aldir menulis tentang peristiwa yang terjadi di benua Anda saat ini. Saya pikir Anda mungkin tertarik. Winsome berbicara secara merata ketika dia memberiku beberapa potong perkamen yang terisi dengan tulisan yang rapi. Ini adalah pertama kalinya menerima segala informasi dari Dicaten. 4 bulan telah berlalu sejak saya memulai pelatihan saya, dan semakin banyak waktu berlalu, semakin saya peduli akan kesejahteraan semua orang. Apakah perang sudah dimulai? Apa yang mereka lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran yang akan datang? Tindakan apa yang mereka ambil untuk melindungi diri mereka sendiri? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan banyak lagi memenuhi kepalaku, sering mengalihkan perhatianku selama latihan sampai aku dipukul kembali oleh 4 murid atau Cordry sendiri. Apa yang Cordry katakan sebelum pergi telah membuatku merinding. Benua Alakria pasti lebih maju dalam manipulasi mana daripada Dicaten. Bahkan dengan bantuan para Asura sekarang mengajarkan beberapa penyihir yang mampu tentang cara memanfaatkan mana yang lebih baik, itu tidak akan cukup jika pasukan musuh benar-benar sekuat yang saya bayangkan. Dalam hal itu, saya sering menganggap pelatihan saya dengan Cordry sebagai penggunaan waktu yang tidak efisien.
Tentu saja apa yang telah saya pelajari akan menjadikan saya seorang pejuang yang hebat di medan perang manapun, tetapi mengingat kemampuan saya, kadang-kadang saya bertanya-tanya apakah akan lebih baik bagi saya untuk mengasah pemanfaatan mana dalam jangka panjang. Tentu saja, menyihir bukanlah spesialisasi saya, tetapi dengan disposisi kuat elemental dan jumlah mana mentah yang saya miliki, dibandingkan dengan penyihir lain, saya merasa akan lebih baik bagi saya untuk belajar seni mana jarak jauh yang mampu meratakan bidang alih-alih belajar menghancurkan musuh di sekitar saya satu persatu. Tapi mengingat kembali masa laluku sebagai pemimpin yang memerintah, bukan jumlah prajurit yang menjadi ancaman terbesar. Tidak, yang paling merepotkan adalah memimpin mereka atau beberapa pejuang elit yang mampu menembus pasukan kami. Saya tidak bisa khawatir tentang setiap ikan yang tidak penting, aku hanya harus percaya pada pasukan kita untuk menangani mereka. Mengesampingkan kekhawatiran saya dengan bersemangat mengambil kertas itu dari tangannya dan menghirup kata-kata yang tertulis di kertas yang kusut. Petik 2. Tampaknya diketahui oleh para petinggi bahwa Gutski sebelumnya adalah mata-mata yang dikirim langsung oleh klan Fritra atas nama Alakria. Sebagian besar dari laporan tertulis itu sebenarnya adalah intel Gutski tentang struktur politik Alakria, yang mengejutkan saya karena dialah yang memberitahu saya tentang ikatan kuat yang membuatnya tidak memiliki niat untuk mengungkapkan informasi. Saya mengesampingkan kecurigaan saya untuk saat ini dan fokus kembali pada laporan. Karena kehadiran nyata para Asura di Alakria, banyak hierarki menjadi terpusat di sekitar kemurnian dalam darah seseorang. Pada dasarnya, semakin dekat seseorang dengan garis keturunan Asura, status yang lebih tinggi akan dipegang seseorang di benua itu. Itu tampak agak sederhana dan dangkal pada awalnya, tetapi apakah di Caten atau dunia lain berbeda? Tentu saja, kemurnian dalam garis keturunan tidak begitu terlihat di benua kita, tetapi agak mudah untuk melihat perbedaan antara darah, bangsawan, dan orang biasa. Aku berani bertaruh bahwa semakin tinggi kemurnian darah Asura mereka, semakin kuat kemampuan mereka sebagai mage. Sebagai beberapa generasi Padot.SS, mudah untuk memprediksi bahwa akan ada pembagian yang jelas dalam Kla.SS berdasarkan fakta ini saja. Selanjutnya dikatakan bahwa dia sendiri memiliki pengetahuan yang sangat terbatas di samping hierarki umum dari tokoh-tokoh elit yang Agrona sendiri peduli untuk membesarkan dan mengumpulkan. Satu bagian menarik perhatian saya. Jadi informasi yang direct, Cynthia Gutski berikan kepada kita, yang disebut, 4 skites, ini, apakah aku harus berasumsi bahwa ini akan menjadi targetku? Saya bertanya tanpa mengalihkan pandangan dari laporan. Lebih jauh Aldir mencatat bahwa, dari hambatan potensial, yang disebut skites dan pengikut mereka masing-masing di bawah komando mereka adalah prioritas tertinggi. Pada akhirnya, iya, tapi baca terus. Apa yang disebutkan oleh mata-mata Alakrian, Cynthia Gutski, yang menyulitkan. Saya melakukan apa yang diperintahkan, dan tentu saja, paragraf berikutnya dari laporan itu membuat saya terkutuk. Petik 2. Berdasarkan pada kemurnian dalam warna, kepadatan, dan konsentrasi mana yang tertinggal dalam fragmen tanduk yang diambil dari situs tempat mantan Lens, Alea Triskan, terbunuh, Gutski telah menegaskan bahwa itu milik darah utama dari tingkat pengikut. Dari salah satu dari 4 sabit, aku membaca keras-keras. Saya berasumsi bahwa darah utama adalah seseorang dengan Asura campuran, lebih khusus Basilis, darah. Pikiranku bergeser ke arah malam aku melihat sisa-sisa Alea. Aku masih ingat kata-kata terakhir yang kami telah bertukar setelah dia memberiku sebuah fragmen yang Gutski sebutkan. Ini berarti bahwa ada punggawa untuk masing-masing dari 4 skites. 4 pengikut yang mampu dengan mudah mengirim lens dan 4 lainnya yang berada pada tingkat yang bahkan di atas mereka. Membaca, ada sedikit hal lain yang sangat penting. Ada menyebutkan kapal lapis baja yang sedang dibangun dari koalisi antara manusia dan kurcaci, serta benteng yang menjulang sedang dibangun di sekitar kota-kota yang dilindungi. Aldir juga menulis penghitungan ulang yang dia terima tentang penampakan seseorang yang mungkin berasal dari Alakria tetapi selain fakta bahwa ada ketegangan yang jelas di seluruh benua, sedikit yang telah terjadi. Saya hanya bisa mulai membayangkan skala perang yang akan datang ini. Ini bukan perang antara perjuangan dua negara saingan, ini akan menjadi dua benua besar yang mengirim jutaan tentara untuk memperjuangkan tanah mereka. Setelah menghela nafas panjang, saya mengumpulkan potongan-potongan perkamen dan menumpuknya dengan rapi sebelum mengembalikannya ke Winsome. Ada campuran emosi yang muncul dalam diriku. Berita di Caten jelas membuat pikiran saya tenang. Pengetahuan yang baru didapat sehubungan dengan kekuatan musuh kita, di sisi lain, mengirim hawa dingin ke tulang belakangku. Namun, terlepas dari ini, saya senang dan tekad. Saya akhirnya memiliki tujuan, sejumlah besar musuh untuk diajak bekerja sama. Akan sulit untuk mendapatkan mereka semua, tetapi saya tidak melawan drone acak atau lawan yang tidak jelas yang tidak saya ketahui, saya sekarang punya tujuan dan saya punya target. Winsome, mari kita mulai bagian selanjutnya dari pelatihan, aku menegaskan, berdiri dan meluruskan punggungku.